Di sebuah wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, ada keluarga-keluarga yang menjalani hari tanpa kepastian apakah mereka masih bisa makan esok pagi. Saat sebagian manusia sibuk memilih menu terbaik di restoran atau membuang makanan yang dianggap tidak layak konsumsi, di sisi lain bumi terdapat orang-orang yang bertahan hidup hanya dengan mengunyah tanah bercampur asam jawa. Bukan karena tradisi atau budaya unik, melainkan karena tubuh mereka sudah tidak memiliki pilihan lain untuk melawan rasa lapar. Tempat itu adalah bagian selatan Madagaskar, sebuah pulau besar yang selama ini lebih sering dikenal dunia karena keindahan alam dan satwa liarnya. Nama Madagaskar sering diasosiasikan dengan hutan tropis, lemur, dan gambaran eksotis yang populer melalui film animasi terkenal. Namun di balik citra indah tersebut, terdapat realitas yang jauh lebih kelam dan jarang dibicarakan secara serius oleh dunia internasional. Wilayah selatan pulau itu, khususnya kawasan Grand Sud, kini berubah menjadi hamparan tandus yang dipenuhi debu dan kekeringan. Tanah retak, angin panas, serta gagal panen berkepanjangan menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat setempat. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan pernah memperingatkan bahwa bencana ini berpotensi menjadi salah satu krisis kelaparan pertama di zaman modern yang dipicu terutama oleh perubahan iklim, bukan peperangan. Lebih dari 1 juta penduduk hidup dalam ancaman kelaparan ekstrim. Sebagian besar masyarakat di wilayah selatan hidup dalam kemiskinan parah dan sangat bergantung pada pertanian tada hujan. Ketika musim hujan gagal datang selama bertahun-tahun, seluruh sistem kehidupan mereka ikut runtuh. Ladang jagung mengering, tanaman singkong mati sebelum dipanen, dan sumber air perlahan menghilang. Bagi masyarakat lokal, kelaparan bukan sekadar angka statistik. Mereka memiliki istilah sendiri untuk menggambarkan penderitaan tersebut, yaitu kre. Dalam bahasa etnis Antandrai, kre berarti mati karena kelaparan. Kata ini menggambarkan tahapan kehancuran yang perlahan namun mematikan, dimulai dari menipisnya pakan ternak hingga akhirnya manusia dan hewan sama-sama kehilangan sumber kehidupan. Ketika produksi pangan berhenti total, warga hanya bisa bergantung pada pasar. Sayangnya harga bahan makanan meningkat di luar kemampuan mereka. Beras yang menjadi kebutuhan pokok dijual dengan harga sangat mahal, bahkan bisa mencapai ribuan ari-ari hanya untuk satu cangkir kecil di daerah terpencil. Kondisi ini membuat banyak keluarga tidak lagi mampu membeli makanan layak. Akibatnya, masyarakat mulai mengonsumsi apapun yang bisa mengurangi rasa lapar. Mereka merebus tanah liat putih yang dicampur buah asam jawa agar perut terasa terisi. Sebagian lainnya memakan daun berduri, belalang, hingga kaktus liar yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Ironisnya, karena cuaca semakin ekstrim, tanaman kaktus yang menjadi harapan terakhir itu pun mulai mengering dan mati. Kelaparan yang berkepanjangan juga menghancurkan sumber protein masyarakat. Daging sapi zebu, hewan penting dalam budaya lokal, kini menjadi barang mewah yang tidak mungkin dibeli oleh keluarga miskin. Banyak warga akhirnya menjual peralatan rumah tangga seperti panci dan sendok demi memperoleh sedikit uang untuk bertahan hidup beberapa hari lagi. Tindakan tersebut bukan hanya simbol kemiskinan, tetapi juga tanda bahwa mereka mulai kehilangan harapan untuk memasak makanan di masa depan. Situasi semakin buruk karena akses bantuan sangat terbatas. Infrastruktur jalan di wilayah selatan berada dalam kondisi rusak parah. Banyak desa terisolasi sehingga truk bantuan kemanusiaan sulit menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perjalanan menuju sumber air bersih pun menjadi perjuangan berat. Wanita dan anak-anak sering berjalan belasan kilometer di bawah panas matahari hanya untuk menemukan genangan air keruh. Di tengah krisis kemanusiaan ini, muncul dampak lain yang tidak kalah mengerikan, yaitu kerusakan lingkungan dalam skala besar. Madagaskar selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak spesies tumbuhan dan hewan di sana tidak ditemukan di tempat lain. Namun tekanan ekonomi dan kelaparan membuat masyarakat terpaksa membuka hutan demi bertahan hidup. Praktik pertanian tradisional yang dikenal sebagai tafi menjadi salah satu penyebab utama deforestasi. Dalam sistem ini, hutan ditebang lalu dibakar untuk dijadikan lahan pertanian sementara. Pada masa lalu, metode tersebut masih dapat dipulihkan karena jumlah penduduk sedikit dan lahan masih luas. Namun sekarang, tekanan populasi dan kebutuhan ekonomi membuat siklus pembakaran berlangsung terlalu cepat sehingga tanah kehilangan kesuburannya.
Akibatnya, jutaan hektar hutan perlahan menghilang. Data satelit menunjukkan bahwa sebagian besar hutan hujan purba Madagaskar telah lenyap. Tanah menjadi tandus, spesies invasif berkembang, dan habitat satwa endemik ikut hancur. Banyak hewan unik di pulau itu kini berada di ambang kepunahan akibat kerusakan habitat yang terus meluas. Krisis di selatan juga memicu perpindahan penduduk besar-besaran. Ribuan orang meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari tempat yang masih memiliki sumber pangan. Sebagian memasuki kawasan konservasi seperti Menabe Antimena dan membuka lahan secara ilegal demi menanam jagung atau kacang tanah. Aktivitas tersebut mempercepat penghancuran kawasan lindung yang sebenarnya menjadi rumah bagi banyak spesies langka. Meski dunia sering menyebut tragedi ini sebagai dampak langsung perubahan iklim, banyak peneliti menilai penyebabnya jauh lebih kompleks. Kekeringan memang memainkan peran besar, tetapi lemahnya kebijakan pemerintah, minimnya sistem irigasi, kemiskinan kronis, dan ketergantungan penuh terhadap pertanian tradisional turut memperparah keadaan. Dengan kata lain, bencana ini bukan hanya kegagalan alam, melainkan juga kegagalan sistem sosial dan ekonomi. Yang paling menyedihkan adalah minimnya perhatian global terhadap penderitaan masyarakat Madagaskar. Krisis ini jarang mendominasi media internasional meskipun jutaan orang hidup dalam ancaman kematian perlahan akibat malnutrisi. Tidak adanya perang besar, ledakan bom, atau konflik geopolitik membuat tragedi ini dianggap kurang menarik bagi. Selain itu, lokasi geografis Madagaskar yang terpencil dan buruknya infrastruktur membuat liputan jurnalistik menjadi sulit dilakukan. Banyak desa bahkan tidak dapat diakses dengan mudah oleh wartawan ataupun organisasi kemanusiaan. Akibatnya, penderitaan masyarakat berlangsung nyaris tanpa sorotan. Selama bertahun-tahun, dunia seolah terbiasa melihat gambaran kemiskinan dan kelaparan di Afrika hingga rasa empati perlahan memudar. Krisis kemanusiaan seperti ini akhirnya berubah menjadi angka statistik yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Padahal di balik setiap angka tersebut, ada anak-anak yang tidur dalam keadaan lapar, orang tua yang kehilangan harapan, dan keluarga yang bertahan hidup hanya dengan tanah rebus. Kisah tentang Madagaskar bukan sekadar cerita mengenai kekeringan atau gagal panen. Ini adalah gambaran nyata bagaimana perubahan iklim, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kegagalan kebijakan dapat saling terhubung hingga menciptakan bencana kemanusiaan yang sangat besar. Dunia mungkin melihat Madagaskar sebagai pulau eksotis penuh keajaiban alam, tetapi bagi jutaan penduduk di selatannya, tempat itu kini terasa seperti medan perjuangan tanpa akhir untuk tetap hidup satu hari lagi.